Jadi ini tempat belanja-belanjanya para jemaah-jemaah umroh atau mungkin haji ya teman-teman ya. Ini untuk membeli oleh-oleh, menghabiskan real tersisa ya. Ini adalah Masjid Hasan Al-Anani yang berada di tepian Laut Merah. Alhamdulillah, tidak terasa sudah 5 hari kami berada di kota Mekah untuk melaksanakan serangkaian ibadah umroh. Dan akhirnya kami harus kembali ke tanah air, tepatnya ke kota Padang. Tetapi sebelum kami kembali ke tanah air atau menuju ke bandara, kami akan mampir dulu ke tempat pembelian oleh-oleh terakhir nih sebelum kita pulang ya teman-teman ya. Ini berada di Jeddah sebenarnya tempat oleh-olehnya ya. Jadi ini biasanya untuk jemaah umroh sebelum pulang menuju ke bandara itu akan mampir dulu ke sana untuk membeli oleh-oleh atau menghabiskan real yang terakhir. Nah, di sini dia nih teman-teman. Jadi ini tempat belanja-belanjanya para jemaah-jemaah umroh atau mungkin haji ya teman-teman ya. Ini untuk membeli oleh-oleh, menghabiskan real tersisa ya. Setelah lama di kota Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh. Nah, ini adalah Jeddah ya. Ini banyak sih toko-tokonya, cuman orang-orangnya nggak ada ya. Yang ada nih para apa aja ini kayaknya nih, para jamaah ini yang ada di sini. Untuk busnya itu dia parkirnya di situ, dia nggak boleh parkir di sini. Jadi kita harus menyeberangi jalan untuk kembali ke bus. Oke. Nah, kalau di sini ya kalau ada orang yang nyebrang itu pada mengalah semua teman ya. Nggak ada yang main ngebut aja buang. Beda kalau di tempat kita ya. Itu dia pada ngebut aja semua. Nggak peduli ada orang mau nyebrang gitu ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, mungkin untuk mengisi waktu kosong kita sambil melihat-lihat kota Jeddah, Anda mungkin ingin meminjam mic dari Ustaz Ahmad Daniel untuk menjelaskan sedikit tentang kota Jeddah ini. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita sekarang telah berkunjung ke kota Jeddah ya. Dulunya kota Jeddah ini adalah desa nelayan kecil dihuni oleh suku Quda'ah ya. Suku Quda'ah sampai akhirnya pemerintah pada zaman Khalifah Utsman bin Affan meresmikan Jeddah sebagai gerbang masuk menuju ke tanah haram atau kota suci Mekah. Jadi siapapun yang akan menuju ke kota Mekah Al-Mukarramah, karena Jeddah ini posisinya berdekatan dengan kota Mekah, maka dari zaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu memang diresmikan sebagai pintu untuk masuk. Kalau zaman dahulu kan orang-orang haji ataupun orang-orang umroh yang berada di seberang Laut Merah ya, jadi sebelah kiri kita ini sebenarnya Laut Merah. Itu mereka ketika akan masuk ke kota Mekah, mereka tidak bisa bersandar atau berlabuh di sepanjang pesisir pantai Laut Merah, tetapi harus di kota Jeddah. Nah, dari Jeddah ini baru nanti akan masuk ke kota Mekah, terutama untuk negara-negara yang berbatasan dengan Laut Merah seperti Sudan, Mesir, ya, kemudian Ethiopia dan lain sebagainya. Kalau mereka ingin umroh ataupun haji, mereka akan berlabuh di Jeddah. Sampai sekarang dari zaman Utsman sampai saat ini, sampai detik ini, Jeddah menjadi gerbang masuk. Sampai kita juga pun yang di Indonesia ya, ketika akan berangkat ke Mekah dan pulang, ada yang landing dari Jeddah, berangkat pun dari kota Jeddah. Laut Merah sendiri sangat erat sekali sejarahnya dengan kisah Nabi Musa alaihissalam, di mana Nabi Musa alaihissalam pernah diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membelah lautan. Kisah ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa ibarakna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Kata Allah Subhanahu wa taala, lihatlah bagaimana lautan kami belah ya, dan kami biarkan ya betul ya, jadi Musa bersama pengikutnya selamat, wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun, dan kami tenggelamkan bala tentara Firaun dan kalian
melihat. Ketika Nabi Musa alaihissalam terpojokkan di sebuah pantai, Nabi Musa alaihissalam kebingungan. Kemudian Allah perintahkan untuk memukulkan tongkatnya ke sebuah laut, maka seketika itu laut itu terbelah. Tapi yang perlu kita perhatikan ya, bukan laut merah yang panjangnya kilometer itu yang dibelah oleh Nabi Musa alaihissalam. Ada sebuah laut genting yang panjangnya kurang lebih hanya 700 meter atau kurang dari 1 kilo di semenanjung Sinai di antara perbatasan daerah Mesir. Laut inilah yang dipercaya oleh para sejarawan dibelah oleh Nabi Musa alaihissalam agar Nabi Musa alaihissalam bisa menyeberang ke lautnya. Ini ajaibnya mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Laut ini kan sebenarnya air asin ya, air garam ya. Air garam itu cenderung untuk menghancurkan jasad. Ada satu jasad yang dimuntahkan lagi ke laut, yaitu jasad Fir'aun. Sampai sekarang Bapak dan Ibu pun kalau ingin melihat jasad Fir'aun masih bisa kita lihat di museum, yaitu di Mesir, betul, di dalam piramidanya itu kita bisa melihat jasad Firaun yang memang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pelajaran ya. Karena Firaun ini emang sombong sekali, angkuh sekali, congkak sekali, dan dijadikan pelajaran bagi umat generasi setelahnya agar tidak serta-merta sombong ya, apalagi mengaku sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la, kata Firaun. Ini hamba yang sudah angkuh sekali. Bahkan piramid-piramid itu dibangun untuk menantang Musa alaihissalam agar bisa melihat Tuhan yang Musa alaihissalam. Nanti kita akan berkunjung ke salah satu laut merah. Dahulu tahun 2018 ya, jemaah umroh itu bisa berkunjung ke Masjid Terapung atau Masjid Fatim Al-Zahra. Tapi sekarang sejak 2018 masjid itu ditutup ya, aksesnya untuk publik. Kalau kita pengen ke sana harus pakai mobil kecil, kalau bis nggak boleh. Nah, kalau kita berkunjung ke Masjid Terapung, itu nanti kita bisa melihat ganggang atau rumput laut yang berwarna merah. Nah, dulu tuh waktu saya kecil sempat dibilangin tuh sama guru SD saya, kalau laut merah itu airnya beneran merah. Bukan ya, laut merah itu dinamakan laut merah atau Bahrul Ahmar karena ditemukan banyak sekali ganggang yang berwarna merah di sepanjang pesisir laut merah. Bukan juga berarti dinamakan laut merah karena pernah terjadi ditenggelamkannya ditenggelamkannya Firaun bersama bala tentaranya sehingga darah menjadi merah darah, bukan seperti itu. Tapi hanya karena ada banyak sekali ganggang merah yang memang tumbuh di sekitar pesisir laut merah, apalagi di hadap setanan ya sir. Nah, laut merah yang kita lihat ini ya bukan tempat di mana Nabi Musa alaihissalam membelah lautan, dan juga tidak bisa kita melihat ganggang merahnya kecuali di Masjid Terapung. Nah, baru tuh bisa kita melihat ganggang merah sebab penamaan laut merah tersebut. Dan Jeddah juga terkenal dengan banyak tempat ya, seperti Masjid Qisas. Tadinya ingin di Masjid Qisas, tapi Masjid Qisas itu nggak ada parkiran, akan merepotkan kita semua nanti ketika ingin kembali ke bis. Masjid Qisas adalah tempat di mana dulunya dilangsungkan hukum Qisas ya. Dulu ada panggung eksekusi di sana yang sekarang sudah diratakan ya, tidak ada lagi panggung eksekusi di Masjid Qisas. Wallahu a'lam di mana di mana sekarang dilakukan hukum Qisas. Dulu di Madinah juga di dekat mahkamah juga ada hukum Qisas ya. Ustaz Ahmad Adil sendiri pernah bercerita pernah melihat langsung eksekusi hukum Qisas. Dan perlu dijelaskan juga kalau hukum Qisas itu bukan hukum yang kejam atau bukan hukum yang keji. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa lakum fil qisasi haya. Di dalam sebuah hukum qisas itu ada keberlangsungan hidup ya. Jadi agar takut orang-orang untuk menumpahkan darah seorang muslim bi ghairi haq ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hadmul ka'bah ahwanu 'inda Allah min safki dami muslim bi ghairi haq. Runtuhnya Ka'bah itu lebih ringan di mata Allah Subhanahu wa taala dibandingkan tumpahnya darah seorang muslim dengan zalim ya, dengan zalim. Nah, di Masjid Qisas di Jeddah ini selain Masjid Qisas ada sepeda Nabi Adam mungkin yang dulu sempat viral ya. Itu bukan sepeda Nabi Adam, itu adalah sepeda hadiah dari Gubernur Ali Sadikin, Gubernur Jakarta, yang mungkin Bapak Ibu pernah melihat ya, pelan-pelan Pak Sofi gitu kan. Sepeda Nabi Adam bukan. Itu bukan sepeda Nabi Adam tapi hadiah dari Gubernur Ali Sadikin. Memang hubungan bilateral antara Indonesia dengan Saudi itu sangat kuat sekali hubungan diplomatisnya. Sepedanya kita yang nyumbang.
pohon di Arafah ya. Kalau kemarin kita nggak ada city tour ke Mekah ya, itu kita pohon akasia itu yang nyumbang adalah pohon Soekarno, Presiden RI pertama Republik Indonesia. Dan Saudi juga termasuk salah satu negara yang mengakui kedaulatan Republik Indonesia, di antara 10 negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia. Banyak tempat-tempat yang menarik sebenarnya untuk dikunjungi. Ada Balat, ada Nakora Marifaat ya, ada akuarium Fakih, ada yang paling keren sebenarnya Balat ya. Ana nggak bosan-bosan gitu untuk ke Balat. Itu kayak distrik kota tuanya Jeddah dengan bangunan-bangunan yang sangat bersejarah, sangat otentik sekali. Ana bahkan pernah sewa hotel 2 malam untuk explore area tersebut. Nah, ini kita sekarang parkir di sini. Masjid kita di seberang, ya, masjid kita di seberang. Langsung berbatasan dengan Laut Merah. Kalau sore hari bisa kelihatan air mancur, tapi kita sekarang nggak bisa melihat air mancur. Monggo silahkan. Ini adalah Masjid Hasan Al-Anani yang berada di tepian Laut Merah. Ini di kondisi jam 12 kurang. Ini berada di kota Jeddah. Nah, ini bentuk dari Masjid Hasan Al-Anani. Cantik desain masjidnya ya. Nah, di sini itu mobil banyak ya teman-teman ya. Parkiran mobil banyak, tapi nggak ada kelihatan orang yang berjalan hilir mudik ya. Beda seperti di negara kita. Pasti aja rame gitu orang jalan-jalan hilir mudik ya. Penyeberang kita kayak tinggi. Masih sahur namanya. Ya. Iya sampai jangan percaya. Mau ada situ. Orang nggak ada. Udah masuk kan di dalam? Nih, jadi udah lagi. Oh iya, Nah, ini sekarang kita berada di Masjid Hasan Al-Anani yang berada di kota Jeddah di tepian Laut Merah. Nah, ini kalau ini bagian depannya teman-teman ya. Nah, ini dia pemandangannya itu laut ya. Itu ada pelabuhan di sebelah sana itu. Jadi laut merahnya ini katanya itu ya teman-teman ya, bukan berarti lautnya itu berwarna merah ya, tetapi ini lautnya itu ada banyak ganggang merah ya, tapi nggak di sini ya ganggang merah teman-teman ya, di sini nggak kelihatan ya. Ada di satu daerah lagi ya, itu yang banyak kelihatan, baru kelihatan di situ ganggang merahnya. Tempatnya asik ya, sejuk ya. Sekarang memang lagi peralihan antara musim dingin ke musim panas, jadi masih sejuk di sini ya teman-teman ya. يا سيد القدر إليك ما أريد يا مبدع السماء حلمي الوحيد كما يريد كل من يحب حقيقة
دربا أريد أن أحس عشقها مقدسا. Alhamdulillah kami sudah sampai di bandara yang berada di Jeddah, tapi ini adalah bandara khusus untuk jamaah haji maupun umroh ya teman-teman ya. Nah, tak terasa ya, sudah 11 hari kami berada di Arab Saudi, 4 hari berada di Madinah dan 5 hari berada di Mekah untuk melaksanakan serangkaian ibadah umroh. Alhamdulillah kami sudah melakukannya dengan lancar dan terima kasih ya kepada teman-teman yang sudah menonton video-video yang telah saya upload di channel ini ya teman-teman ya. Mana tidak semua yang bisa saya upload karena keterbatasan dari waktu dan juga keterbatasan dari kuota internet dan juga keterbatasan dari internal ya, dari kamera waktu berada di sana ya teman-teman ya. Semoga video ini bisa memberikan semangat kepada teman-teman untuk bisa dan memiliki niat serta jalan yang kuat untuk menuju ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah umroh maupun haji ya teman-teman ya. Semoga teman-teman semua dimudahkan, dilancarkan rezekinya untuk dapat melaksanakan ibadah umroh maupun haji. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dan akhirnya kami sudah sampai dan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau dan tentunya istirahat sebentar di bandara dan lalu kami akan menuju ke rumah masing-masing. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.